Alhamdulillah, dana cair dari aplikasi pinjol ilegal masuk lagi ke rekening, dan di sini saya telah berhasil merawat salah satu akun yang dimana aplikasi ini limitnya lagi tinggi banget dan bisa naik limit ya. Dan untuk di aplikasinya aman untuk digalbay tanpa perlu dibayar dan tentunya tanpa DC lapangan yang akan datang ke rumah kalian. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian beraktivitas di luar rumah ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Malahan ada lagi tuh cuy yang istilahnya varian baru, varian lama, varian inilah itulah. Alah, gua pusing banget ya. Dan tentunya tetap kalian jaga imun kalian ya dengan cara berolahraga secukupnya ataupun konsumsi makanan yang bergizi serta vitamin C ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada di ACC atau masih digantung, ataukah udah penuh dompet kalian? Udah sobek kantong kalian dari pencairan dari aplikasi pinjol ilegal ini ya. Dan kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal yang dulunya saya sudah pernah meminjam sebulan lalu itu dengan limit yang agak kecil ya, 600.000. Namun kali ini alhamdulillah bisa dirawat ya, dan limitnya pun meningkat ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini aman langsung digalbay tanpa perlu dibayar dan juga tanpa DC lapangan. Untuk pencairannya sama seperti biasanya, nggak ditelepon, dan juga pada saat verifikasinya itu nggak ditelepon sama sekali. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.200.000, walaupun yang masuk ke rekening saya itu kurang lebih 800-an ribu ya. Namanya juga pinjol ilegal ya. Jadi kalian memang harus perhatikan secara detail ya, bahwa di pinjol ilegal itu walaupun kita meminjam 1.200.000, kadang itu nggak sampai 1.200.000 cuy yang dicairkan ya. Makanya untuk pinjol ilegal ini langsung saja kalian nggak usah dibayar ya. Dan di aplikasi ini pertama itu pada bulan 4 kalau nggak salah ya, gua pernah meminjam di aplikasi ini dengan limit peminjaman 600.000 dan alhasil sih bisa merawat. Namun sebelum saya dicairkan dalam perawatan akun ini, itu sebelumnya saya juga sudah beberapa kali mencoba merawat namun di auto ya. Jadi nggak serta-merta kalian ketika bayar terus kalian ngajuin itu langsung di ACC, namun nggak teman-teman. Dan di sini sempat 3 kali pengajuan setelah saya bayarkan itu di auto, dan pengajuan keempat ini malah bisa untuk merawat ya. Dengan limit yang meningkat, yang pertamanya 600.000 ke 1.200.000. Dan tanggal jatuh temponya pada tanggal 22 bulan 6 2021. Dan untuk pembayarannya bisa melalui virtual account, kemudian Alpha Group, dan di sini ada pembayaran segera dan juga bisa perpanjangan tenor. Namun untuk saya sih sudah cukup ya dirawat, soalnya mungkin kalau dirawat lagi ini bisa, namun nggak akan mendapatkan limit yang lebih besar lagi, ataupun misalkan 2 juta, 3 juta, dan lain-lain ya. Untuk di pengajuan kali ini akan langsung saya galbaikan saja. Nah oke, langsung saja kita ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Panda Pinjaman. Dan untuk aplikasi Panda Pinjaman ini mungkin kalian sudah pada tahu ya, ataupun kalian yang sudah sering meminjol apalagi pada tahun 2020, 2019 itu udah nggak asing lagi dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini saudaranya banyak banget cuy, nggak usah ditanya. Ini dia kode OTP-nya yaitu Klik Kami. Mulai dari bunga matahari, bunga lotus, kemudian bunga kelapa. Pokoknya untuk aplikasi Klik Kami itu banyak banget, dia hampir sama banyaknya dengan saudara aplikasi Fintech Asia ya. Nah oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke detail info aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Panda Pinjaman dari KSP Panda Pinjaman. Dan untuk yang mendevelopernya ini dia sama ya. Dan di aplikasi ini dia masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Jadi kalian bebas ngajuin, mau digalbay, mau dirawat, terserah dari kalian. Dan tentunya kalian harus perhatikan benar bahwa di aplikasi ini masih ilegal dan belum OJK. Jadi gua nggak rekomendasiin kalian menggunakan data pribadi, karena kalau kalian menggunakan data pribadi di aplikasi ini itu sebar data, ntar nanti data kalian yang disebar.
Namun lebih baik menggunakan data busuk saja ataupun data yang sudah galbay sebelumnya ataupun data fake, karena kalaupun kalian menggunakan data busuk atau data fake itu nggak masalah, mau disebar kek, mau diapain kek, itu nggak usah diragukan lagi ya. Dan di sini dia juga mempunyai program beta dari aplikasinya. Ini kalau kalian mau coba silahkan dicoba, kalau gua sih enggak ya teman-teman, soalnya nggak perlu amat, kecuali kalau misalkan program beta dari WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi lainnya itu nggak masalah. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau jumlah downloadnya sih masih 100.000 dengan rating ini lumayan tinggi. Namun ulasannya ini jelek banget, baru mencapai 1000 ya. Dan untuk brosur aplikasinya nggak ada yang spesial ya, hanya seperti ini saja. Dan nggak ada yang menjelaskan terkait aplikasinya ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini untuk ulasannya ini banyak yang bintang 5 ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin ini akibat pencairan yang banyak. Dan kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini ya. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan dulu. Namun ya kalian ketahui sendiri kalau pinjol ilegal itu tentunya jarang banget orang yang mengajukan untuk peminjaman misalkan modal usaha dan lain-lain. Karena kalau untuk modal usaha ataupun kalian ingin meminjam secara benar, lebih baik larinya ke pinjol legal saja dan terdaftar di OJK cuy. Nah, oke, langsung saja ya kita ke produknya dulu, kita lihat. Di sini dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 600.000 hingga dengan 8 juta rupiah. Dengan jangka waktu peminjaman ini 91 hari, maksimalnya 360 hari. Ini dia katakan loh ya. Namun biasanya ini pancingan doang, nggak bisa mendapatkan limit seperti ini. Setelah itu untuk suku bunganya di sini hingga 0,77% per hari, dengan biaya bunga per bulan dia katakan ini 2,31%, dan di sini untuk biaya bunga maksimumnya ini per tahun 27,72%. Ini terbilang cukup rendah sih. Namun ya kita nggak tahu hitung-hitungan dari pinjol ilegal tuh gimana ya. Yang jelas banyak potongan, banyak biaya bunganya tinggi juga dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan dikenakan biaya layanan, dia katakan Rp8.000, entah ini benar atau enggak. Dan selanjutnya di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat ya. Tentunya ini sebagai bahan acuan, kalian bisa hitung-hitung dulu. Namun kalian jangan terpaku pada nilai yang kalian hitung ya. Soalnya ini bukan simulasi aslinya, biasanya ini pancingan doang ya cuy. Kemudian di sini untuk jumlah peminjamannya ada yang 1 juta rupiah juga, jadi simulasinya terbagi menjadi 2 dengan tenor yang 91 hari hingga 180 hari. Namun kenyataannya kalau kalian meminjam itu biasanya hanya mendapatkan 7 hari, kemudian 15 hari, apalagi kalau yang masih peminjam baru. Untuk persyaratannya di sini kalian harus warga negara Indonesia ya, setidaknya mempunyai 1 KTP, kemudian berusia 20 hingga dengan 55 tahun. Jadi sayang banget buat kalian yang baru berusia 18, 19, 20 belum bisa meminjam di aplikasi ini. Kemudian di sini ada nomor handphone yang aktif, kemudian mempunyai pekerjaan yang tetap, dan juga permohonan kalian akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening bank kalian. Nah, di sini ada bagaimana cara mengajukan, bisa kalian lihat semuanya. Kemudian di sini privacy dan keamanan, cara pembayaran dan lain-lain. Nah, ini ada nama perusahaannya juga ya, cuy. Nah, di sini ada email, telepon dan lain-lain ya. Untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 4 Maret 2020. Jadi sudah lumayan lama juga ya dia berdiri, ini semenjak setahun yang lalu. Dan memang pada saat pertama dia berdiri itu pencairannya memang nonstop banget ya cuy. Makanya dia sekarang ini lagi naik daunnya cuy. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi. Panda pinjaman ya. Di sini Panda pinjaman limitnya tertinggi ini 4 juta rupiah ya. Dengan pilih tenor mulai dari 75 hari hingga dengan 90 hari. Dan di sini kalian bisa lihat ada perjanjian otorisasi ya. Nah, ini kalian baca terlebih dahulu jika kalian ingin meminjam, dan pastinya yang harus kalian ketahui kalau di pinjol ilegal itu dia bisa mengakses handphone kita cuy. Jadi dia bisa mengakses seperti kamera, handphone, storage, network, location, kontak, dan juga tax. Nah, makanya kalau misalkan kita galbay itu disebar ya. Jadi lebih baik kalau kalian nggak mau disebar, terus nggak mempunyai data busuk ataupun data fake, lebih baik kalian jangan ngajuin di pinjol ilegal cuy. Itu beresiko banget, soalnya kalau mengajukan dengan menggunakan data pribadi, walaupun kalian niatnya memang pengen bayar. Karena di aplikasi ini sebelum jatuh tempo 3 hari ataupun 2 hari itu biasanya DC online-nya itu udah nagih-nagih dengan cara yang nggak mengenakan ya.
sehingga kita harus membayar dan lain-lain. Setelah itu di sini untuk peminjamannya kita langsung pergi ke peminjaman saja, kita tekan setuju. Nah, ini dia yang gua katain ya teman-teman, dia itu mengakses kontak ya. Jadi kontak-kontak kita itu bisa mereka akses agar nantinya jika misalkan kita galbay ataupun jatuh tempo itu disebar ke kontak kita ya. Jadi nanti dibuatin semacam grup WA, terus kita dipermaluin di situ, dan ya ini memang nggak mengenakan banget kalau di ilegal ini. Dan sini dia juga bisa mengakses panggilan telepon, jadi log panggilan kita bisa diakses ya. Setelah itu foto juga dan media perangkat, makanya dia ini sebar datanya ini gila-gilaan ya cuy. Nah, makanya langsung saja kalian kalau pengen mengajukan di aplikasi ini, gua nggak recommended kalau kalian mengajukan dengan menggunakan data pribadi. Nah, ini dia teman-teman, untuk pengisiannya seperti ini, ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank ya. Nah, untuk di aplikasi ini itu foto KTP-nya harus jelas ya, dan ini bukan foto asli saya ya, ini hanya sebagai contoh saja ya. Dan di sini lebih baik kalau latar belakangnya ini harus berwarna putih, jadi kalian letakkan di lantai dan nggak ada pantulan cahaya seperti ini ya. Kalau ini kan ada pantulan cahaya tuh berwarna putih, jadi berakibatnya nanti silau ya. Kemudian di sini ada nama lengkap kalian masukkan, kemudian NIK-nya juga, ada jenis kelamin, pria, pendidikan, ini kalian lihat saja. Semuanya ini sudah lengkap ya, dan di sini informasi tambahan dengan informasi pribadi nggak boleh berbeda dengan yang ada di KTP sini cuy. Sekalipun data KTP kalian itu udah busuk ataupun data fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi, tetap nggak boleh berbeda ya. Selanjutnya di sini ada langkah berikutnya, kalian isikan nanti di informasi tambahan ini seperti informasi pekerjaan, kemudian foto tempat usaha ataupun lain-lain. Nah, kalau untuk amunisi yang paling gampang tanpa perlu membuat ataupun menggunakan jasa pembuatan amunisi itu adalah foto tempat usaha kalian. Kalian mau foto sambil bekerja, oke, mau foto tempat usaha kalian juga oke ya. Dan nggak perlu membuat jasa pembuatan amunisi pinjol ya, seperti NPWP, slip gaji, ID card, dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti kalian langsung diarahkan ke sertifikasi foto ya. Nah, di sini kalian bisa masukkan tuh foto-foto kalian, entah itu foto dokumen ataupun apa saja ya. Dan di sini ada informasi bank juga. Nah, untuk pencairan bank di aplikasi ini gua recommended Bank BRI dan juga Bank BNI ya. Selain dari itu bisa juga, namun untuk lama pencairannya agak lama. Dan di sini saya menggunakan handphone Vivo untuk pengajuannya. Kalau kalian mau coba silakan, nggak mau juga nggak masalah. Dan untuk penggunaan handphone Vivo ini, kata para galbayers memang recommended, namun nggak ada yang bisa menjamin bisa di ACC. Akan tetapi kalau kalian mau coba silakan, kalau nggak ya nggak masalah. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Panda Pinjaman, yang dimana di aplikasi ini saya sudah cair dari hasil rawatan akun. Nah, jadi kalau kalian pengen ngajuin itu bebas ngajuin di jam berapapun, karena ini limitnya sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu itu dikit banget, kita harus berebut di jam 6, jam 5, jam 4 subuh ya. Namun kalau ini kemarin saya mencoba merawat akun itu di jam 3 siang ya. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini atau sudah merawat, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan siapa tahu kalian mengetahui saudara dari aplikasi Panda Pinjaman ini, silahkan ketikkan di kolom komentar. Tolong ya, tolong banget. Soalnya kalau kita cair di aplikasi ini, di saudaranya itu bisa ngikut cuy, ataupun sebaliknya. Dan memang aplikasi dengan kode OTP klik kami itu, kata orang-orang ini lagi parah-parahnya nih melakukan pencairan. Nah, makanya siapa tahu kalau kalian tahu, bisa kalian tuliskan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.